Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Mami Asmawati Pandi. Saya Jessica Moi. Saya Sirilus Firdin Susantondo. Perkenalkan, nama saya Carolus Rizky Nahak. Baik, itu adalah perkenalan singkat dari kami dan kami akan melanjutkannya ke materi. Materi yang kami bahas pada saat ini adalah mengenai manajemen keuangan. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, pengertian manajemen menurut para ahli. Menurut Liefman mengatakan, manajemen keuangan adalah usaha untuk menyediakan uang dan menggunakan uang untuk mendapat atau memperoleh aktiva. Menurut Swat Husnan mengatakan manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan. Menurut James Van Horney mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan tujuan menyeluruh. Dan selanjutnya menurut Bambang Rianto mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Yang berikut fungsi dan tujuan manajemen keuangan. Dengan kata lain, manajemen keuangan merupakan manajemen atau pengelolaan mengenai bagaimana memperoleh aset, mendanai aset, dan mengelola aset untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari definisi tersebut, Martono dan Agus Harjito, Manajemen Keuangan 2008, menguraikan 3 fungsi utama dalam manajemen keuangan, yaitu yang pertama keputusan investasi, yang kedua keputusan pendanaan, dan yang ketiga keputusan pengelolaan aset. Kemudian ada tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan demikian, apabila suatu saat perusahaan dijual, maka harganya dapat ditetapkan setinggi mungkin. Namun, manajemen keuangan yang efisien memenuhi adanya tujuan yang digunakan sebagai standar dalam memberi penilaian keefisienan, yaitu tujuan normatif. Manajemen keuangan adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan seperti yang pertama, tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat ditempuh dengan memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kedua, secara konseptual jelas sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan faktor risiko. Yang ketiga, manajemen harus mempertimbangkan kepentingan pemilik, kreditor, dan pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan. Yang keempat, memaksimalkan kemakmuran pemegang saham lebih menekankan pada aliran kas daripada laba bersih dalam pengertian akuntansi. Dan yang terakhir, tidak mengabaikan sosial objektif dalam kewajiban sosial seperti lingkungan eksternal, keselamatan kerja, dan keamanan produk. Dari definisi tersebut, Martono dan Agus Harjito menguraikan 3 fungsi utama dalam manajemen keuangan, yaitu keputusan investasi. Investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal, dapat dilakukan pada aktiva real ataupun aktiva finansial. Keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan akan mempelajari sumber-sumber dana yang berada di sisi pasifa. Keputusan pengelolaan aset. Pengelokasian dana yang digunakan
untuk pengadaan dan pemanfaatan aset menjadi tanggung jawab manajer keuangan. Fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan dalam suatu perusahaan sangat berperan penting dalam menjalankan fungsinya dalam berbagai kegiatan keuangan. Berikut adalah penjelasan singkat dari fungsi-fungsi manajemen keuangan, yaitu 1. Perencanaan keuangan. Manajemen keuangan berfungsi untuk membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Yang kedua, penganggaran keuangan. Manajemen keuangan berfungsi untuk menjadi tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Dengan adanya manajemen keuangan, maka perusahaan dapat menggunakan dana untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Yang keempat, pencarian keuangan. Dalam hal ini, manajemen keuangan berfungsi mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Yang kelima, penyimpan keuangan. Manajemen keuangan berfungsi mengumpulkan dana dari perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. Yang keenam, pengendalian keuangan. Dalam hal ini, manajemen keuangan berfungsi untuk melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Yang ketujuh, pemeriksaan keuangan. Manajemen keuangan berfungsi untuk melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Yang berikut, tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan demikian, apabila suatu saat perusahaan dijual, maka harganya dapat ditetapkan setinggi mungkin. Namun, manajemen keuangan yang efisien memenuhi adanya tujuan yang digunakan sebagai standar dalam memberi penilaian keefisienan, yaitu tujuan normatif keuangan adalah memaksimumkan kemakmuran pemegang saham, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Seperti yang pertama, tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dapat ditempuh dengan memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kedua, secara konseptual, jelas sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan faktor risiko. Yang ketiga, manajemen harus mempertimbangkan kepentingan pemilik, kreditor, dan pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan. Yang keempat, memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, lebih menekankan pada aliran kas. Yang berikut, memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, lebih menekankan pada aliran kas daripada laba bersih dalam pengertian akuntansi. Yang kelima, tidak mengabaikan sosial objektif dan kewajiban sosial seperti lingkungan eksternal, keselamatan kerja, dan keamanan produk. Yang berikut, kesimpulan. Manajemen sangat diperlukan terutama dalam sebuah organisasi perusahaan. Dengan adanya manajemen yang baik, maka kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai pada penghasilan suatu tujuan ataupun barang akan dicapai dengan baik, akan maksimal. Dan dengan adanya manajemen, maka perusahaan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sekian saja presentasi dari kelompok kami.